Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan, seorang tokoh yang hari ini menjadi calon presiden yang diusung dari Partai Nasdem. Namun dalam perkembangannya teman-teman, hal-hal yang dilakukan Pak Anies ini selalu dipandang negatif oleh para lawan politik Pak Anies atau yang kontra dengan Pak Anies Baswedan. Namun demikian, bagi para pendukung Pak Anies, apa yang dilakukan Pak Anies ini sesuatu yang membangun, yang konstruktif untuk ke depannya. Jadi ini salah satu cara pandang yang berbeda antara lawan politik Pak Anies dengan para pendukung Pak Anies Baswedan. Namun demikian teman-teman, Pak Anies selalu berjalan terus terkait program-programnya untuk maju di 2024. Kemarin Pak Anies ini mengunjungi di beberapa tempat, di beberapa daerah, disambut oleh ribuan orang. Namun demikian ada pihak-pihak tertentu yang ternyata tidak suka dengan cara Pak Anies berkunjung ke berbagai daerah. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat berita yang satu ini mengenai Pak Anies Baswedan yang berkunjung ke berbagai daerah tetapi dinilai negatif oleh para pengkritik Pak Anies Baswedan. Kita baca berita teman-teman dari Populis. PDIP sindir Anies gegara mulai berkeliaran. Politikus Nasdem langsung merespon ucapannya menohok. Politikus Partai Nasdem Bestari Barus merespon sindiran politikus PDIP Panda Nababan yang menduga mengarah kepada Anies Baswedan. Bestari meminta Panda Nababan agar introspeksi diri dalam menilai sesuatu, terlebih hal yang disampaikan itu jadi konsumsi masyarakat. Ya, kita berharap bijak dalam menarasikan apa yang ada dalam pikirannya, apalagi itu untuk konsumsi publik, apalagi tidak ada yang dilanggar oleh Anies Baswedan. Kalau kemudian ada seorang anak bangsa bersilaturahmi dengan masyarakat, kemudian dianggap berkeliaran, maka sebaiknya dilihat juga ke dalam diri sendiri, ujarnya di Jakarta, Senin 21 November 2022. Dia mengatakan banyak juga pihak-pihak lain yang berkeliling Indonesia, bertemu masyarakat untuk tujuan politik. Seharusnya, kata dia, pihak-pihak itu juga disebut sedang berkeliaran. Apakah seluruh orang yang kemudian berjalan ke sana kemari itu dianggap sebagai berkeliaran? Kalau mau seimbangkan, makanya harusnya pakai bahasa yang baiklah. Tapi kalaupun dipilih berkeliaran, sebetulnya itu sedang menyebutkan kepada diri sendiri bahwa dia berkeliaran, katanya. Lagi pula, kata dia, safari politik Anies Baswedan tidak menyalahi aturan pemilu. Karena itu dia meminta Panda Nababan bijak dalam berpendapat. Sebetulnya itu bahasa yang tidak bijak dari orang tua yang cukup senior di dunia politik, katanya. Menurut dia, seharusnya semua orang atau tokoh politik selain Anies Baswedan yang melakukan kegiatan politik ke masyarakat harusnya disebut sedang berkeliaran. Ya, Pak Anies Baswedan tidak berkeliaran. Mungkin dia mengartikan kalau ada kader dari kelompoknya melakukan kegiatan kesana kemari, artinya juga berkeliaran. Kalau Pak Anies, ya kita anggap bukan berkeliaran, maksudnya mungkin ke diri sendiri, ujarnya. Sebelumnya, dalam sebuah diskusi, Panda Nababan menyindir seorang bakal calon presiden baca pres yang kini gencar berkeliling untuk kampanye. Padahal posisinya baru sebagai baca pres. Baru bakal calon presiden sudah berkeliaran kemana-mana loh. Dengerin dulu ini etika, kata Panda Nababan. Nah itu teman-teman terkait politikus partai PDIP teman-teman yang menyebut masih menjadi baca pres tapi berkeliaran. Nah kata berkeliaran ini konotasinya adalah jelek teman-teman. Karena ini kan manusia, Pak Anies orang tokoh, Pak Anies punya pengikut yang jumlahnya jutaan orang di Indonesia. Masa dikatakan berkeliaran? Walaupun teman-teman Panda Nababan tidak menyebut Pak Anies Baswedan, tetapi kita semua sudah paham arahnya kepada Pak Anies Baswedan. Jadi kalimat berkeliaran ini tidak layak, tidak cocok disampaikan oleh Panda Nababan
di mana beliau adalah senior di PDIP. Dia adalah orang yang dituakan di dalam partai politik. Mestinya mengambil kalimat narasi yang itu adalah yang bijak, teman-teman. Misalkan bersilaturahmi, itu jauh lebih baik. Pak Anies kesana kemari sedang bersilaturahmi. Itu saya pikir lebih elegan, lebih sopan, lebih santun. Jadi mari kita berbahasa yang bijak di dunia media sosial. Jadi apa yang disampaikan Pandana Baban pada dasarnya adalah disampaikan untuk seseorang. Tetapi kita sudah paham yang disampaikan tentu menurut saya adalah Pak Anies Baswedan. Dan menurut saya juga teman-teman, Pak Anies Baswedan kesana kemari, misalkan silaturahmi dari daerah satu ke daerah lain, itu kan tidak ada masalah. Karena Pak Anies ini adalah warga negara biasa. Pak Anies bukan pejabat publik. Ketika Pak Anies kesana kemari, berkunjung di berbagai daerah, itu kan tidak menggunakan fasilitas negara. Tidak ada dana negara, tidak ada dana APBN yang digunakan Pak Anies untuk kesana kemari. Terkecuali Pak Anies ini menjabat sebagai pejabat publik, mungkin ini bisa dipersoalkan. Tetapi Pak Anies menjadi warga negara biasa yang bebas kesana kemari, apalagi ini bersilaturahmi dengan berbagai tokoh masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi apa yang disampaikan Pandana Baban ini akan menjadi bahasa yang tidak elegan, bahasa yang tidak patut kalau dikatakan berkeliaran. Karena konotasinya teman-teman, berkeliaran itu untuk bukan manusia. Berkeliaran itu identik dengan sesuatu yang bersifat hewan, teman-teman. Misalkan kambingnya berkeliaran ke sana kemari, itu kan menyangkut hewan. Makanya narasi yang disampaikan Pandana Baban tidak patut, tidak cerdas, tidak santun untuk disampaikan ke publik. Jadi berbicaralah yang santun, yang bisa dihormati oleh masyarakat juga, teman. Kalau Anda berbicara santun, maka orang lain juga akan santun kepada Anda. Itu kira-kira bahasa yang mestinya tidak patut disampaikan oleh Pandana Baban. Tetapi sekali lagi teman-teman, Pak Anies Baswedan posisinya bukan sebagai pejabat publik. Jadi Pak Anies bebas kemana saja di seluruh wilayah Indonesia. Jadi tidak ada larangan. Kalaupun Pak Anies misalkan menyampaikan pidato politik, itu saya pikir wajar. Apalagi misalkan ada bau-bau kampanye, ya monggo silakan. Karena ini bukan waktunya kampanye. Karena ini Pak Anies bukan calon presiden yang masuk daftar di KPU. Terkecuali nanti teman, Pak Anies sudah masuk menjadi calon presiden daftar di KPU, maka tentu Pak Anies akan ikut aturan main sebagai calon presiden yang diatur dalam undang-undang, yang diatur dalam peraturan. Tentunya Pak Anies akan mengikuti aturan main selama itu Pak Anies terdaftar menjadi calon presiden. Tetapi sampai hari ini Pak Anies masih menjadi bakal calon presiden di 2024. Itu yang mesti dipahami. Dan masalah ini sebenarnya kita bisa melihat masalah yang kemarin pada waktu ada buletin atau brosur di Masjid Malang itu, yang di situ di dalamnya ada tulisan terkait prestasi-prestasi Anies Baswedan. Itu juga dilaporkan ke Bawaslu. Tetapi Bawaslu tidak bisa menindak. Karena apa? Karena ini memang bukan waktunya kampanye. Jadi tidak ada larangan orang untuk menyampaikan visi misi ke publik. Justru kalau orang menyampaikan visi misinya ke publik, justru ini lebih bagus teman-teman. Biar masyarakat tahu siapa orang yang akan maju nanti menjadi calon presiden. Jadi apa yang disampaikan oleh relawan Anies Baswedan menyampaikan visi misi itu justru bagus ke publik. Demikian juga misalkan Ganjar Pranowo atau Puan Maharani menyampaikan visi misi ke publik juga tidak ada masalah. Jadi itu adalah hal yang positif juga kalau itu dilakukan. Tetapi nyatanya ini yang dipersoalkan kepada Pak Anies Baswedan. Padahal yang lain ini juga kemana-mana. Kalau dianggap yang lain itu juga berkeliaran, maka Pandana Baban juga harus menyampaikan bahwa ada orang yang berkeliaran. Tetapi sekali lagi teman-teman, kata narasi yang disampaikan Pandana Baban tidak patut disampaikan ke publik. Apalagi beliau adalah kader senior di PDIP atau politikus senior lah di partai politik tersebut.
Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.